Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke Perang Teluk II antara Irak melawan Kuwait. Perang Teluk II ini diawali dengan adanya invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Pemimpin Kuwait, yakni Sheikh Jabal Ahmed al-Sabah, segera meninggalkan negaranya ke Arab Saudi. Kemudian Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat pada tanggal 7 Agustus 1990. Latar belakang Perang Teluk II. Kuwait dituduh Irak telah menjual minyak melebihi kuota. Irak menuduh Kuwait mencuri minyak Irak di daerah Rumalah. Ambisi Saddam Hussein menjadi penguasa dunia Arab. Irak menaruh kekecewaan pada negara-negara tetangga yang tidak mau memberikan pinjaman. Secara historis, Irak mengklaim bahwa wilayah Kuwait merupakan daerah yang dikuasai Irak. Setelah adanya invasi Irak ke Kuwait, kemudian beberapa negara melakukan kecaman. Contohnya adalah PBB, Amerika Serikat, dan negara Eropa melakukan embargo ekonomi terhadap Irak. PBB mengeluarkan resolusi agar pasukan Irak keluar dari Kuwait. Serangan pasukan koalisi. 17 Januari 1991, pasukan koalisi Amerika melakukan serangan terhadap Irak yang terkenal dengan nama Operasi Badai Gurun. Irak melakukan serangan balasan dengan mengirimkan rudal ke Israel. Irak ini mendapatkan suplai senjata dari Uni Soviet. Irak juga mengancam akan menghancurkan Israel. Israel merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Kemudian setelah serangan bertubi-tubi dari pasukan, Irak mendapatkan suplai senjata dari Uni Soviet. Dan mereka mengancam akan menghancurkan Israel. Irak kemudian mengirimkan rudalnya ke Israel. Israel merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Kemudian setelah serangan bertubi-tubi dari pasukan koalisi, akhirnya pada tanggal 28 Februari 1991, Presiden Irak Saddam Hussein menyatakan menyerah. Adapun dampak dari Perang Teluk II, yakni Irak dikucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional. Semakin menguatnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Adanya upaya penggulingan pemerintahan Saddam Hussein. Tersendatnya ekonomi Kuwait karena kehancuran tambang minyak. Dan memanasnya iklim politik di kawasan Timur Tengah seperti Palestina dan Mesir. Selanjutnya, Perang Teluk III terjadi pada tahun 2003. Adapun latar belakang dari Perang Teluk III ini adalah tuduhan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. 2. Amerika Serikat juga menuduh bahwa Irak terlibat aksi terorisme dalam peristiwa 9 September 2001. 3. Mengamankan kepentingan minyak Amerika Serikat. 4. Melindungi sekutunya di Timur Tengah, Israel dari ancaman Irak. Kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia yang terancam oleh Irak. Dan ingin menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap tantangan terhadap demokrasi di Timur Tengah. Jalannya Perang Teluk III. 19 Maret 2003, pasukan koalisi Amerika melakukan serangan ke Irak. Pasukan koalisi mampu menggulingkan rezim Saddam Hussein dan merebut kota-kota besar. Pada 1 Mei 2003, Presiden Bush mengumumkan berakhirnya operasi. Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein berhasil ditangkap. Saddam Hussein dihukum mati pada 30 Desember 2006. Di Irak masih berlanjut beberapa pertempuran. Masih terjadi bentrokan bersenjata hingga akhirnya Perang Irak pada 15 Desember 2011 diumumkan berakhir. Akhir Perang Teluk III. Perang Teluk III berakhir dengan kemenangan Amerika dan sekutunya.
Tuduhan Amerika terhadap kepemilikan senjata pemusnah massal Irak tidak terbukti. Berakhirnya pemerintahan era Saddam Hussein di Irak selama 24 tahun dari tahun 1979 sampai 2003. Berkurangnya ancaman kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat menguasai Irak dengan menempatkan pasukannya di sana. Terjadi perlawanan dari kelompok-kelompok penentang Amerika di Irak. Dalam Perang Teluk 1, 2, dan 3 ini, Amerika Serikat selalu terlibat dalam peperangan tersebut. Adapun faktornya adalah di sini yang pertama adalah persaingan dengan Uni Soviet di daerah Timur Tengah. 2. Mengendalikan harga minyak dunia. 3. Mencegah munculnya pesaing baru dalam kapabilitas militer, dalam hal ini adalah Irak. Perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, pada akhirnya Uni Soviet hancur pada tahun 1991, menempatkan sebagai Amerika Serikat menjadi polisi dunia. Keempat, melindungi sekutu terdekatnya yakni Israel. Kelima, ingin menegakkan HAM dan demokrasi di Timur Tengah. Dan Amerika juga membasmi terorisme karena daerah Timur Tengah itu dideskripsikan oleh Amerika Serikat sebagai sarangnya teroris. Demikianlah materi Perang Teluk 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.